Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai perhitungan asam dan basa. Mohon maaf sebelumnya hari ini tidak dapat melakukan tatap muka atau Zoom dikarenakan semua guru, semua para ustadz-ustadzah sekarang lagi mengikuti pelatihan seperti itu di Dinas Pendidikan. Biar bisa tersampaikan materinya sehingga saya membuat videonya seperti itu. Oke, perhitungan asam dan basa. Kemarin kan kita sudah belajar tentang teori-teori asam dan basa, sekarang perhitungannya. Jadi untuk air, di mana air itu kan pH-nya netral. Kenapa kok bisa pH-nya netral? Itu bisa kalian simak, yakni tentang ionisasi air. Kenapa pH itu yang bernilai 7 itu netral? Jadi proses reaksi kesetimbangan air, sehingga di sini ada reaksi kesetimbangan air yakni H2O liquid, reaksi reversible di mana ada H+ dan OH-. Dan ditanyakan berapakah nilai tetapan kesetimbangannya. Sehingga kemarin di kesetimbangan kimia, di mana kesetimbangan itu kan produk dibagi dengan reaktan. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai K sama dengan H+ dikali dengan OH- dikali dengan H2O. Oke, di mana kotak kurung kotak ini adalah konsentrasi, sehingga konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi H2O dibagi dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Sehingga konsentrasi H2O kita kalikan silang, sehingga kita dapatkan konsentrasi tetapan kesetimbangan H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Di mana jika tidak diketahui nilai konsentrasinya, kita menggunakan permisalan. Maksudnya di sini tidak diketahui nilai konsentrasinya adalah di sini kan nilai H+ sama OH- kan tidak diketahui kan nilai konsentrasinya berapa. Di sini kan nggak diberitahu untuk H+ 1 molaritas atau OH- sama dengan 2 molaritas, tidak diketahui, sehingga kita anggap itu konsentrasinya sama. Di mana konsentrasinya dianggap sama itu dari nilai koefisiennya. Kita lihat di sini H2O pada saat kita uraikan ada H+ dan OH-. Di sini koefisiennya 1, di sini juga koefisiennya 1. Maka nilai konsentrasinya sama, sehingga H+ itu sama dengan OH-. Sehingga kalau saya singkat, KH2O itu bisa kita singkat menjadi KW, dan karena H+ sama dengan OH- sehingga OH- ini bisa saya rubah dengan H+ seperti itu. Sehingga H+ dikali dengan H+ maka akan mendapatkan H+ kuadrat, sehingga KW sama dengan tetapan kesetimbangan air itu sama dengan H+ kuadrat. H+, untuk mencari H+, maka kita bisa rubah yang pangkat 2-nya kita rubah ke ruas kiri itu menjadi akar KW, di mana pada keadaan standar yakni pada suhu 25 derajat Celcius, KW itu bernilai 1 kali 10 pangkat min 14. Sehingga kalau kita masukkan H+ akar kali 1 kali 10 pangkat min 14 sama dengan H+-nya 1 kali 10 pangkat min 7. Min 7 ini dapat dari mana? Jadi pada saat kita mengakar, notasi ilmiah atau 10 pangkat min 14 jika diakar itu jadi dibagi 2 seperti itu. Sehingga min 14 dibagi 2 sama dengan min 7. Karena nilai H+ dan OH- itu sama, maka bisa kita dapatkan nilai OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7. Kenapa air itu bisa bernilai netral atau pH-nya sama dengan 7? Kita bisa menggunakan rumus untuk mencari pH itu sama dengan min log H+. Sehingga untuk mencari pH kita pakai H+ ya anak-anak. Di mana H+-nya kita dapatkan 1 kali 10 pangkat min 7. Sehingga kita tuliskan seperti ini, pH sama dengan min log kali 1 kali 10 pangkat min 7. Sehingga nilai pH-nya berapa? Nilai pH-nya sama dengan 7 min log 1. Ini bagaimana caranya? Jadi caranya gini,
Untuk menghilangkan lognya, maka notasi ilmiah yang pangkatnya ini min 7, dia akan pindah ke depan. Menjadi angka seperti ini 7. Dan di sini yang angka yang berdekatan dengan log, maka dia akan menjadi min log 1 seperti itu. Minnya dapat dari mana? Ya dari sini, karena di sini kan min log seperti itu. Karena log 1 itu sama dengan 0, maka pH-nya 7 dikurangi 0 hasilnya sama dengan 7. Sehingga itulah penyebabnya mengapa air itu bersifat netral. Karena pH-nya bernilai 7. Seperti itu. Oke ya, seperti itu. Mengapa kok netral itu pH-nya 7? Karena disebabkan ini. Dari ionisasi air. Seperti itu. Sehingga kita sudah mendapatkan pH 7 itu sebagai netral, maka kita bisa menentukan derajat keasamannya. Dimana untuk penentuan derajat keasaman, tadi kan yang netral itu kan pH-nya sama dengan 7. Sehingga untuk pOH-nya atau derajat yang OH-nya kan tadi kan H+ sama dengan kayak OH-, sehingga pOH sama dengan 7 juga. Sehingga kita bisa menambahkan pKW itu penambahan dari pH ditambah dengan pOH, maka kita bisa mendapatkan 14. Sehingga untuk tingkat derajat keasamannya, pH sama dengan 7 itu adalah larutan netral. Karena 7 ini adalah tengah-tengah, maka untuk kurang dari 7 itu adalah larutan asam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah asam. Sedangkan lebih dari 7, jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu merupakan larutan basa. Itu adalah tingkat derajat keasamannya. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan pH. Tapi sebelum masuk ke perhitungan pH, kita harus tahu dulu pra-nya, atau sebelum masuk ke perhitungan pH, kita harus tahu molaritas. Di mana rumus molaritas yang pertama itu adalah kita bisa mendapatkan mol dibagi dengan volume. Seperti itu ya. Atau kita bisa pakai cara yakni massa satuannya gram dikali dengan mR-nya dikali dengan 1000 dibagi dengan volumenya dalam satuan mili. Untuk yang di sini ini pakai satuan liter seperti itu. Boleh pakai mili, cuma nanti bukan molaritas, tapi nanti boleh pakai mili di sini, cuma N-nya atau molnya ini jangan mol tapi milimol. Itu seperti apa nanti kita bahas di perhitungan. Dimana rumusnya pertama mol dibagi dengan volume, yang kedua ada massa dibagi dengan mR dikali 1000 dikali dengan volume. Jika nanti diketahuinya ada persen dan massa jenis, maka untuk mencari molaritas itu bisa pakai persen dikali massa jenis dikali 10 dibagi dengan mR-nya. Sehingga rumus molaritas itu ada 3. Pertama, mol dikali dengan volume. Dan ini yang kedua, massa dikali mR dikali 1000 dibagi dengan volumenya. Atau yang ketiga adalah persen. Nanti persennya ini bisa kamu rubah menjadi bentuk desimal dikali dengan massa jenisnya dikali dengan 10 dibagi dengan mR-nya. Terus untuk rumus molaritas campuran, misalkan nanti kamu di soal itu ada volume ada senyawa asam, dua-duanya terus kamu campurkan seperti itu. Jadi nanti kita pakai rumus molaritas campuran seperti itu. Bagaimana penerapannya itu nanti saya akan berikan di pembahasan soal. Terus yang terakhir rumus pengenceran. Rumus untuk pengenceran biasanya untuk pengenceran soalnya itu nanti akan diketahui. Misalkan larutan A diencerkan dengan larutan B, sehingga nanti kita untuk mencari molaritasnya itu kita bisa pakai M1 dikali dengan V1 sama dengan M2 dikali dengan V2. Bagaimana penerapannya nanti ada di contoh soal seperti itu. Selanjutnya perhitungan. Perhitungan karena kita belajar asam dan basa, maka ada perhitungan asam dan basa. Oke, kemarin kan untuk jenis-jenis asam dan basa berdasarkan kekuatannya itu kan dibagi atas 2.
Ada asam kuat dan asam lemah, dan ada pula basa kuat dengan basa lemah. Di mana asam kuat sendiri, oke, sebelum masuk ke rumusnya masing-masing, tadi saya mengingatkan rumus untuk mencari pH itu sama dengan min log H+, seperti itu. Nah, di mana untuk asam kuat sama dengan H+ sama dengan A kali M, seperti itu ya. Apa itu A dan M? Nah, jadi A itu adalah koefisien atau jumlah H+-nya, seperti itu. Nah, M-nya itu adalah konsentrasi asamnya. Jadi A ini adalah koefisiennya ya, seperti itu, atau jumlah H+-nya. Nah, nanti bagaimana caranya mencari A itu ada di contoh soal. Setelah kita mendapatkan H+-nya, untuk mencari pH-nya kita masukkan dengan rumus pH sama dengan min log H+. Oke, selanjutnya kita ke asam lemah. Di mana asam lemah itu rumusnya adalah akar dikali dengan konstanta A atau konstanta asam dikali dengan M. Nah, di mana jika kita akar konstanta dibagi dengan molaritas, maka kita mendapatkan derajat ionisasi. Di mana derajat ionisasi bisa kita gunakan untuk mencari H+. Di mana H+-nya itu sama dengan A atau derajat ionisasi dikali dengan M-nya, seperti itu. Nah, di mana keterangan di sini A itu adalah derajat ionisasi, maka beda ya. Kalau A yang di asam kuat itu adalah koefisien atau jumlah H+, sedangkan alfa yang di sini adalah derajat ionisasi. Ka itu adalah tetapan ionisasi asam, dan M itu adalah konsentrasi asamnya, seperti itu. Sehingga seperti ini ya, di mana kalau asam kuat itu adalah A dikali dengan M, sedangkan asam lemah itu adalah akar Ka kali M, atau derajat ionisasi dikali dengan molaritas. Makanya di sini kan A-nya kan kayak miring, sedangkan ini kan A-nya tidak. Itu yang membedakan. Terus untuk basa kuat itu sama seperti asam kuat, cuma kalau basa kuat kita pakai B, B kali M. Nah, sehingga karena di sini OH-, sedangkan untuk mencari pH kan H+ ya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita bisa rubah dulu mencari pOH-nya. Di mana sama dengan min log OH-. Kita dapat OH-, kita masukkan ke sini, kita dapat pOH. Selanjutnya untuk mencari pH-nya kita bisa kurangi 14. 14 ini apa? 14 itu yang tadi pKw. Nah, penambahan dari pH dan pOH. Jadi 14 dikurangi dengan nilai pOH yang kita dapatkan. Sehingga kita mendapatkan nilai pH-nya, seperti itu. Nah, di sini ada keterangan untuk B itu adalah koefisien atau jumlah OH-, sedangkan M itu adalah konsentrasi asamnya. Untuk basa lemah sendiri itu mirip seperti asam lemah. Kalau yang asam lemah pakai Ka, kalau di basa lemah pakai Kb, seperti itu. Akar Kb dikali dengan konsentrasinya. Untuk mencari pH, maka urutannya mirip seperti yang di basa kuat. K kita cari pOH dulu. Oh, tapi ini kita beritahu dulu ya, untuk derajat ionisasinya sama dengan akar Kb dibagi dengan konsentrasinya. Sama ya, kalau yang di asam lemah pakai Ka, sedangkan untuk di basa lemah pakai Kb. Sehingga kita mendapatkan derajat ionisasi, maka kita bisa mencari OH-, alternatif mencari OH- selain akar Kb kali M, maka kita bisa mendapatkan ini sebenarnya derajat ionisasi dikali dengan konsentrasi. Setelah kita mendapatkan OH- baik dari acara akar Kb kali M atau derajat ionisasi kali konsentrasi, maka kita cari pOH-nya dengan cara min log OH-. Sehingga kita dapatkan pH sama dengan 14 min pOH. Setelah dapat pOH-nya, kita kurangi dengan 14-nya. Seperti itu. Nah, ini ya untuk keterangannya. Untuk A, alfa itu adalah derajat ionisasi, sedangkan Kb itu adalah tetapan ionisasi basa, sedangkan M adalah konsentrasi basanya. Oke, jadi cuma ini aja untuk perhitungan asam kuat dan basa kuat.
Cuma di sini kan pakai konsentrasi atau molaritas pakai molaritas juga pakai molaritas. Sehingga tadi saya sebelum masuk ke perhitungan ini ada pra perhitungan pH, di mana untuk mencari konsentrasinya. Nah, sehingga nanti kita akan semua aplikasikan di dalam satu contoh soal ataupun beberapa contoh soal, dari contoh soal asam kuat, asam lemah, basa kuat maupun basa lemah. Terus tadi ada molaritas campuran, ada molaritas pengenceran. Nah, nanti semua saya akan berikan di contoh soal seperti itu. Jadi untuk rumus dari asam kuat kesimpulannya adalah A dikali dengan M, atau jumlah, saya lebih prefer pakai jumlah H+, jadi jumlah H+ dikali molaritas. Sedangkan untuk asam lemah akar Ka kali M, atau H+-nya bisa kita cari dengan derajat ionisasi kali M atau molaritas, di mana derajat ionisasi itu bisa didapatkan dari akar Ka dibagi dengan molaritas. Nah, untuk basa kuat sendiri itu sama seperti asam lemah, cuma bedanya di sini pakai jumlah OH- atau B dikali dengan molaritas. Dimana untuk mencari pH, maka saya harus mencari pOH. Setelah kita mendapatkan pOH, kita kurangi dengan 14. 14 dikurangi dengan pOH. Sedangkan untuk basa lemah mirip seperti asam lemah. Cuma bedanya kalau asam lemah pakai Ka, maka untuk basa lemah kita pakai Kb. Sehingga untuk mencari OH- itu ada dua cara. Yang pertama akar Kb dikali dengan M. Atau OH- bisa kita cari dengan derajat ionisasi dikali dengan molaritas. Dimana untuk derajat ionisasi pada basa lemah kita pakai akar Kb dibagi dengan molaritas. Seperti itu. Setelah kita mendapatkan OH-, maka kita bisa cari pOH-nya. Dimana untuk mendapatkan pH, pOH sama dengan min log OH-. Setelah kita mendapatkan pOH, maka kita kurangi dengan 14. 14 dikurangi dengan pOH, kita akan mendapatkan nilai pH-nya seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke contoh soalnya.